Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 17 September 2021. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Saudaraku terkasih, Lukas dalam Injilnya hari ini bercerita tentang Yesus yang berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Tujuannya adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam misi pewartaan itu, ke-12 murid ikut menyertai Yesus dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit. Mereka itu adalah Maria yang disebut Magdalena. Ia sering disebut seorang pelacur. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Susana dan masih banyak wanita lain yang mengikuti Yesus dan membantu karya pelayanan Yesus. Saudara terkasih, keterlibatan para wanita dalam karya perutusan Yesus memberikan pesan penting untuk kita. Pertama, Lukas menempatkan peran perempuan dalam pelayanan Yesus. Kaum perempuan dilibatkan Yesus dalam tugas pewartaannya. Ini menegaskan pada kita semua bahwa tugas pelayanan itu bukan hanya monopoli kaum pria. Kaum perempuan pun ikut serta dalam melayani Yesus. Lukas ingin menyampaikan pesan penting untuk kita bahwa kabar kebaikan Tuhan ditujukan pada semua orang. Tidak hanya untuk orang tertentu atau lapisan masyarakat tertentu. Injil sukacita Tuhan diwartakan kepada semua manusia, termasuk perempuan, dan mereka punya tugas dan tanggung jawab yang sama dengan kaum pria, mewartakan sukacita Tuhan. Yang kedua, perempuan yang ditampilkan dalam Injil adalah perempuan-perempuan yang sebelumnya bermasalah, tapi setelah berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami pertobatan dan mau melayani Yesus. Ini penting bagi kita, bahwa Yesus tidak melihat masa lalu kita. Yesus tidak melihat masa lalu mereka, tapi Yesus melihat niat dan kesungguhannya. Mau bertobat dan hidup dengan semangat baru. Saudaraku terkasih, pesan penting untuk kita lewat kisah Injil hari ini, bahwa kita semua bukanlah sekali lagi manusia yang sempurna. Tapi ingat, Tuhan memakai kita untuk tugas perutusan. Tuhan tidak melihat kita layak atau tidak, kita sempurna ataukah tidak. Tapi yang Tuhan butuhkan dari kita adalah niat baik kita, kemauan baik kita untuk hidup lebih pantas dan mau terlibat dalam karya-karya perutusannya. Karena itu jangan pernah takut bila masa lalu kita kurang baik, atau masa lalu kita kurang pantas, atau karena kita dulu tidak pernah aktif dalam pelayanan. Tapi sekarang yang Tuhan butuhkanlah ke depan. Bagaimana niat kita, bagaimana kemauan kita untuk melibatkan diri dalam tugas-tugas karya perutusan Tuhan. Saudaraku terkasih, saya seringkali mengatakan mengenal banyak sahabat saya. Banyak teman-teman saya yang sebelumnya memiliki penuh persoalan. Tapi karena perjumpaan dengan Tuhan, kalau mereka menyebut istilah dijamah oleh Tuhan, mereka kembali ke jalan Tuhan. Mereka mulai bertobat, menata hidup mereka, belajar mengenal Yesus lebih mendalam. Dan sekarang luar biasa, mereka menjadi orang-orang yang militan untuk melayani Tuhan. Saya sering menyebut dengan mereka adalah orang gila karena Tuhan. Mereka begitu mencintai, memberikan diri dan hidupnya untuk Tuhan. Saudaraku terkasih, jangan pernah menyesali masa lalu kita. Tapi syukurilah rahmat dan cinta Tuhan yang kita terima saat ini. Dan mari kita memberikan diri kita untuk Tuhan lewat pelayanan kita, apapun tugas kita. Yang penting kita mau melayani Tuhan dan sesama. Tuhan selalu membuka hati kita untuk memiliki niat yang baik. Maka saudaraku terkasih, jangan pernah takut untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai tugas perutusan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret
doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.